Halo teman-teman traders, di sini saya ingin menyampaikan eh, satu sarana alat bantu analisa eh, yang ada di TradingView yang kami yakin bahwa ini akan membantu teman-teman untuk membuat suatu keputusan buy atau sell atau menunggu dari struktur harga yang ada. Alat analisa ini namanya SLite. Ini alat analisa yang bersifat gratis. Jadi silakan untuk dipergunakan dan dicoba untuk membantu teman-teman trader membuat suatu keputusan. Caranya gampang. Jadi ketika teman-teman membuka SLite, sorry, TradingView, saya hapus dulu sini. Jadi teman-teman tinggal buka indikator metrik strategis di atas, lalu cari technical, lalu di sini ketikkan saja SLite. Nah, ini lihat di bagian community, ini yang kita pilih. Nah, apa bedanya SLite dengan indikator SMC lain? SMC lain, gratis lainnya itu biasanya hanya memberikan gambar order block atau fair value gap, tapi tidak well informed kapan harus entry. SLite ini kita coba buat berbeda. Dia menggunakan sistem scoring. Sistem scoringnya ini menganalisis 5 komponen sekaligus. Yang pertama adalah multi time frame analysis. Jadi kita melihat mulai dari H4 sebagai tren utama, H1 untuk support resistance, M30 dan M15 untuk konfirmasi, dan M5 untuk timing entry. Kedua, komponen yang kita pakai adalah komponen smart money concept, di mana SLite ini akan mendeteksi adanya liquidity sweep, adanya breakout, dan struktur pasar. Ketiga, komponen yang dianalisis adalah candle pattern. Di sini ada 7 pola candle pattern seperti hammer, engulfing, dan pin bar yang memperkuat sinyal. Yang keempat, komponen yang dianalisa sekaligus adalah DXY correlation. Jadi nanti indikator ini akan membaca arah indeks dolar karena berkorelasi dengan emas, forex, dan kripto. Komponen kelima yang dianalisis sekaligus adalah volume analysis. Jadi volume analysis ini nanti akan menganalisa adanya volume spike yang nanti sebagai konfirmasi dari kekuatan sinyal. Kelima komponen ini diproses dalam sistem scoring yang menghasilkan skor 0 sampai 100. Sinyal itu hanya keluar jika skor melebihi batas minimal. Berikutnya dari SLite ini, kalau misalkan kita lihat bagian setting, di sini saya menyiapkan 3 risk mode. Di sini ada konservatif, moderate, dan agresif. Di mana kalau konservatif ini disiapkan bagi trader pemula, di mana kita nanti akan memberikan rekomendasi ketika adanya signal buy atau sell, itu penempatan SL-nya dan TP-nya itu lebih aman. Sementara untuk yang moderate itu lebih seimbang antara TP dan SL. Nah, kalau untuk yang agresif ini untuk yang entry lebih cepat, tapi lebih cocok untuk scalper yang berpengalaman. Rekomendasi dari kami sih cukup menggunakan yang konservatif saja ya, lebih aman.
Tapi ya kembali lagi ke preferensi dari masing-masing. Kita pindah ke tabel sebelah kanan di bawah. Tadi saya sempat informasikan ada kita menggunakan multi time frame mulai dari H4, H1, M30, M15, M5, di mana di sini ada fungsinya masing-masing. H4 ini melihat tren dari kacamata 4 jam. Nanti akan menceritakan apakah tren 4 jamnya ini adalah bullish atau bearish. Nanti ini akan berubah menyesuaikan dengan price market. Lalu H1 adalah menginformasikan posisi harga. Support artinya nanti akan ada di area support, sementara kalau resist ini adalah sedang ada di area resisten. M30 ini adalah konfirmasi dari arah MACD. M15 ini adalah kondisi stokastik. Nanti ada mungkin 3 informasi, ada kondisi normal seperti ini, ada nanti OS atau oversold, atau nanti ada OB atau overbought. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan struktur market yang ada. M5 adalah momentum terkini, ini adalah untuk timing entry. Nah, ini informasi DXY. Seperti tadi informasikan bahwa DXY ini adalah arah indeks dolar. Jadi kalau indeks bearish, berarti situasinya cocok untuk trading kripto ataupun gold. Yang berikutnya adalah SIG atau kependekan dari signal. Jadi signal ini nanti akan memberikan informasi skor saat ini dengan skor minimal. Nah, di sini kita bisa lihat skor sekarang ini adalah di 60 dari minimal 35, tapi ini bukan berarti bahwa teman-teman bisa langsung entry di angka skor seperti ini. Berikutnya adalah ATR. ATR ini adalah nilai absolut dalam dolar atau poin. Jadi kalau semakin besar angkanya ini semakin liar pergerakan harganya. Nah, sebelahnya ada ATR persen. Di sini adalah angka setelah persentase ini adalah persentase atas harga saat ini. Nah, ini penting untuk perbandingan antar aset. Cara membaca ATR persen ini ada 3 zona. Jadi pertama, ATR persentase di bawah 0,5%, ini tanda pasar sedang sideways, harga sedang bergerak lambat, sinyal sering palsu. Nah, ini kalau di bawah 0,5% seperti ini diharapkan untuk tidak entry. Yang kedua, kalau misalkan ATR persentasenya di antara 0,5 sampai dengan 1%, ini zona ideal, zona normal. Ini volatilitasnya cukup untuk pergerakan harga, tapi tidak terlalu liar. Ini cocok untuk kita melakukan entry. Yang ketiga adalah ketika ATR persentase di atas 1%, ini kondisi di mana volatilitas tinggi, harga sedang bergerak liar. Ini kita nanti harus hati-hati karena akan bisa saja memunculkan slippage yang cukup besar. Stop loss yang kita pasang pun bisa mudah kena. Kalaupun memang tetap entry dalam kondisi ATR persentase di atas 1%, maka rekomendasi kita menggunakan pemasangan stop loss yang jauh lebih besar, lebih lebar. Nah, untuk kripto dan Bitcoin, ATR 1% ini, untuk kripto dan Bitcoin, ATR 0,5% itu normal. Untuk forex seperti euro, ATR persentase 0,3 itu sudah dianggap normal. Nah, lanjut bahwa tentang skor. Jadi setiap komponen ini
Setiap komponen analisa seperti MACD, support, resistance, stochastic, volume, dan candle pattern akan memberikan bobot tertentu ke dalam skor. Skor minimal yang keluar tergantung risk mode Anda, seperti tadi saya bilang, tergantung preferensi masing-masing. Konservatif membutuhkan skor 35, moderate membutuhkan skor 28, agresif membutuhkan skor 22. Nah, sebagai contoh ini kita dalam posisi skor 60 dan kita sedang memilih risk mode konservatif, maka standarnya adalah 35. Seperti itu. Ini artinya sinyal sangat kuat, tapi skor tinggi seperti saya bilang tidak selalu harus berarti entry. Teman-teman harus tetap melihat konfirmasi lain seperti volume dan posisi harga. SL Light juga sudah dipersiapkan mendeteksi pola DBW atau descending broadening wedge. DBW ini adalah pola megafon yang bentuknya miring ke bawah. Ciri-cirinya garis support dan resisten sama-sama turun tapi melebar seperti trompet. Pola ini menarik karena probabilitasnya itu sekitar 51,4% breakout ke atas, yang artinya bullish, dan 48,6% breakout ke bawah atau artinya bearish, jadi cenderung sedikit bullish. Ketika SL Light mendeteksi adanya DBW, nanti akan muncul label ya, DBW detected di dalam chart. DBW ini nanti sifatnya konfirmasi, bukan sinyal mandiri. Jadi gunakan untuk memperkuat analisa Anda, bukan sebagai satu-satunya alasan untuk melakukan entry. Setelah setting selesai, nanti indikator akan mulai memberikan sinyal. Nah, sinyal buy akan muncul sebagai label hijau di bawah candle. Isinya nanti akan ada score, confidence level, dan risk reward. Lalu di mana entry, stop loss, dan take profitnya? Untuk SL Light, entry ada di bawah harga terendah candle sinyal. Stop loss-nya nanti di bawah entry, take profit di atas entry. Ukurannya sudah ditentukan oleh risk mode yang Anda pilih. Contoh, kalau risk mode moderate, SL sekitar 0,6% dari entry, TP sekitar 1,2%. Untuk sinyal sell, label merah di atas candle, entry di atas harga tertinggi candle sinyal. Jangan lupa tunggu candle berikutnya setelah label muncul untuk konfirmasi. Jangan kita FOMO masuk di candle yang sama. 3 tips penting sebelum memulai trading dengan menggunakan SL Light. 1. Perhatikan kolom ATR persen. Jangan entry ketika ATR persen di bawah 0,5% karena pasar sedang sideways. Kalau ATR persen di atas 1%, hati-hati karena volatilitas tinggi. Zona yang ideal adalah antara 0,5 sampai dengan 1%. Kedua, jangan hanya andalkan indikator. Gunakan price action sebagai konfirmasi. Misalkan kalau ada sinyal buy tapi harga masih di bawah EMA, tunggu breakout dulu. 3. Risk management adalah segalanya. Jangan risk lebih dari 1-2% equity per trade. Skor tinggi tidak menjamin harga langsung sesuai harapan. SL Light ini seperti tadi saya disampaikan di awal, ini sifatnya gratis, free, open source, tidak ada biaya, jadi silakan untuk dipergunakan. Nah, jika teman-teman trader membutuhkan fitur yang lebih canggih, kita juga sudah siapkan ada 2 SE. Di situ ada SE Pro dan SE Ultimate. SE Pro adalah yang alat indikator yang sangat lengkap, sangat membantu informasi untuk membuat suatu keputusan. Untuk berikutnya silakan dipergunakan.
informasi berikutnya atau ada saran, masukan, atau koreksi, silakan kontak kami di f_s_nugraha@yahoo.com atau di nwealthforall@gmail.com. Jadi untuk teman-teman trader, happy trading dan tetap disiplin.